Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran ke-1. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia KD 3.4 tentang pengertian iklan. Lalu pelajaran IPA KD 3.3 organ pencernaan hewan dan fungsinya. Pertama kita akan membahas tentang pengertian iklan. Tubuh kita memiliki organ pencernaan untuk mengolah makanan. Makan makanan sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Nah, iklan apa sih Pak artinya? Iklan artinya suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Biasanya kita kalau ngeliat iklan ada di TV ya. Kalau zaman dulu kita melihat iklan itu dari koran ya, sekarang juga sama dari koran, cuman kebanyakan dari HP juga bisa, dari TV dan lain-lain. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak. Nah, ini tadi yang Bapak sebutkan, seperti surat kabar ya. Surat kabar itu kayak koran ya, majalah dan buku. Atau melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dan satu lagi, kalau sekarang handphone. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata iklannya. Jadi pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Nah, ini ada contoh iklan ya, yaitu tentang judulnya biasakan anak makan buah dan sayur. Di sini ada bacaannya nih. Masalah kesehatan pada remaja bisa dicegah dengan konsumsi buah dan sayur sejak anak-anak. Nah, jurus anak mau makan buah dan sayur. Nah, ini ada jurusnya nih. Sisipkan dalam bekal, rajin memberi menu buah dan sayur dalam bekal anak. Nah, terus partisipasi anak. Mengajak anak saat mempersiapkan hidangan buah dan sayur agar anak lebih tertarik mencicipinya. Lalu di sini ada cara-caranya nih biar anak mau makan buah dan sayur. Pertama, awali buah manis ya. Biasanya kayak gitu tuh. Jangan lebih dulu kenalkan buah-buahan asam ya, bertekstur keras dan kurang menarik. Lalu modifikasi bentuknya ya, sajikan buah dan sayur dalam bentuk berbeda. Misalkan sup buah, puding buah, salad dan lain-lain. Sajikan dengan menarik. Hidangkan potongan buah dengan bentuk unik sehingga menarik perhatian. Misalkan ya dipotongnya menyerupai muka Barbie atau menyerupai muka Mickey Mouse dan lain-lain. Terus juga orang tua jadi contoh nih ya. Orang tua beri contoh makan buah dan sayur di depan anak agar termotivasi. Nah, kira-kira anak-anak semua pada suka buah sama sayur nggak nih? Kalau Bapak mah suka banget ya, suka aja atau suka banget nih. Perhatikan contoh iklan di samping nih, udah kita baca ya. Dari contoh iklan di samping, kita dapat menemukan kata kuncinya. Nah, tadi kan kita belajar kata kunci. Nah, kata kunci dari sini adalah yaitu makan buah dan sayur ya. Makan buah dan sayur. Nah, iklan tersebut dibuat dengan tujuan agar anak-anak mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Jadi kata kuncinya yaitu makan buah dan sayur. Lalu tujuannya agar anak-anak mau nih mengonsumsi buah dan sayur demi kesehatan pencernaan. Anak-anak juga jangan lupa makan sayur ya. Ingat kalau kata Upin Ipin, suku-suku separuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Selain manusia, hewan juga memiliki organ pencernaan.
Ya, organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, atau usus. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut adalah sistem pencernaan yang terdapat pada hewan. Yang pertama, hewan serangga nih ya. Di sini ada esofagus, empedal, anus, usus, lambung, kantong lambung, tembolok, dan mulut. Nah, sekarang ya fungsi-fungsinya. Makanan pertama masuk dan dikunyah menggunakan mulut nih. Pertama nih serangga makan melalui mulut. Lalu makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok ya, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Jadi tembolok itu artinya tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal. Empedal itu apa? Empedal itu lambung pengunyah ya. Nih. Lalu untuk dilumat dan dihancurkan. Jadi nanti makanan yang dimakan serangga dihancurinnya di sini nih. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Nah, lalu masuk ke kantong lambung, ke lambung, lalu ke usus. Diserap tuh ya vitamin-vitamin yang dia makan. Nah, terus sisa makanan kemudian dibuang melalui anus di sini nih ya kotorannya. Lalu setelah itu ada ikan, katak, reptilia, ya, burung, dan mamalia lainnya. Nah, sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus ya. Lalu sistem pencernaan katak dan reptilia nih yang dua ini terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kloaka itu apa, Pak? Kloaka itu tempat pembuangan sisa pencernaan. Nah, kalau tadi kan anus ya kalau untuk serangga. Namun kalau untuk seperti ikan dan katak ya, kalau katak namanya kloaka sama reptilia. Lalu setelah itu sistem pencernaan burung nih, burung serupa dengan serangga, yaitu ada mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Kloaka itu anus ya. Lalu sistem pencernaan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, itu tadi pembahasan hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, yaitu kerjakan halaman 9 yang ayo berlatih, langsung dikerjakan di buku paketnya. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Terima kasih.